Perkenalkan, kami dari ini yang berjudul Ramsay-Hunt Syndrome. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamil Kisatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 204. Saya akan mulai presentasi dengan introduction. Next. Dari latar belakang, Ramsay-Hunt Syndrome adalah kondisi langka yang terjadi karena pengaktifan kembali virus varicella zoster. Sindrom ini adalah satu kasus kelumpuhan wajah traumatik yang paling umum. Next. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah definisi, epidemiologi, klasifikasi, patofisiologi, etiologi, faktor resiko, manifestasi klinis, diagnosis, differential diagnosis, manajemen, prevensi, prognosis, dan aplikasi. Kemudian tujuan adalah untuk mengetahui yang sudah disebutkan dalam rumusan masalah. Dan manfaat adalah untuk lebih mengerti tentang sindrom dan mendapatkan pengalaman untuk menyusun studi project ini. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan saya Keiji dengan NIM 044. Saya akan menjelaskan mengenai definisi, di mana Ramsay Syndrome sendiri pertama kali dideskripsikan oleh seorang neurologis terkenal, yaitu James Ramsay Hunt pada tahun 1907. Sering juga dikenal sebagai herpes zoster opticus yang berkaitan dengan akut peripheral facial neuropathy maupun lesi kranial lainnya, yang mana ini disebabkan karena komplikasi dari varicella zoster virus pada geniculate ganglion. Kemudian penyakit ini juga kedua terbanyak yang menyebabkan peripheral facial nerve paralysis dengan gangguan pengacapan, kemudian pengurangan sekresi air mata, serta terjadinya juga erythematous fascicular rash pada skin di ear canal, kemudian ada gangguan nyeri pada periaurikular, dan di inner ear dysfunction, di mana saraf yang terlibat yaitu vestibulocochlear nerve, trigeminal nerve, maupun spinal ganglia C2 sampai C4. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satria dengan NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi Ramsay-Hunt Syndrome. Jadi, prevalensi Ramsay-Hunt Syndrome ini meningkat pada anak-anak di atas usia 6 tahun, itu 24,3%, dan anak-anak di bawah usia 6 tahun itu 10,5%. Lalu penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterlibatan saraf kranial pada Ramsay-Hunt Syndrome ini meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian Ramsay-Hunt Syndrome ini juga memiliki kejadian 5 per 100.000 dengan perempuan 20% lebih banyak dibandingkan pria. Kemudian hasil penelitian ini merupakan 12% dari seluruh kasus kelumpuhan saraf wajah. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya etiologi dari Ramsay-Hunt Syndrome, di mana penyebab utama dari Ramsay-Hunt Syndrome adalah virus varicella zoster yang termasuk dalam herpes viridae family. Jadi virus ini merupakan double-stranded DNA virus, di mana Ramsay-Hunt Syndrome itu dapat terjadi apabila virus PZT yang laten di dalam tubuh itu mengalami reaktivasi pada geniculate ganglion ataupun facial nerve. Next. Selanjutnya adalah risk factor atau faktor risiko dari Ramsay-Hunt Syndrome. Ada beberapa. Yang pertama adalah post-infeksi dari chickenpox. Jadi chickenpox dan Ramsay-Hunt Syndrome itu sama-sama dipicu oleh virus varicella zoster, di mana setelah menginfeksi, maka virus ini nantinya dapat laten di dalam tubuh, terutama di sensory ganglion, cranial nerve, atau spinal nerve. Dan selanjutnya, sewaktu-waktu dia dapat mengalami reaktivasi dan menyebabkan terjadinya Ramsay-Hunt Syndrome. Yang kedua adalah pada elderly atau lansia, di mana orang yang berusia lebih dari 60 tahun itu sangat berisiko tinggi mengalami Ramsay-Hunt Syndrome karena adanya penurunan sistem imun. Dan yang ketiga adalah orang yang belum mengalami vaksinasi VZV. Jadi, adanya vaksinasi ini sendiri dapat memberikan booster effect kepada sistem imun seluler yang nantinya dapat berguna untuk melawan virus VZV yang dorman ataupun laten di dalam tubuh. Lalu yang terakhir adalah immunocompromised patient. Jadi, orang yang mengalami immunocompromised seperti pasien HIV maupun autoimun, itu dia imun selulernya itu menurun, sehingga dapat
berisiko mengalami Ramsay-Hunt syndrome karena adanya penurunan imun seluler. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya Putri Yugi Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi, dimulai dari primary infection, di mana ini merupakan infeksi pertama kali VZV pada suatu orang. Selanjutnya ada latent phase, di mana virus akan mengalami dormant pada ganglion root, lalu pada dorsal ganglion, lalu ada reaktivasi dari VZV jika adanya trigger factor, dan jika reaktivasi ini terjadi pada cranial nerve 7 dan inervasinya, dan bisa juga berhubungan dengan cranial nerve lainnya seperti cranial nerve 8, akan menimbulkan terjadinya suatu simptom seperti nyeri, rash, dan neurologic symptom, salah satunya ipsifacial paralysis. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 05. Saya akan melanjutkan dengan classification. Jadi Ramsay-Hunt syndrome itu bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Ramsay-Hunt syndrome tipe 1, 2, dan 3, di mana tipe Ramsay-Hunt syndrome yang umum kita temukan adalah yang tipe 2, sedangkan tipe 1 dan 3 itu jarang ditemukan. Yang pertama, Ramsay-Hunt tipe 1 disebut juga sebagai Ramsay-Hunt syndrome sesuai dengan namanya, merupakan hasil dari degenerasi cerebellum yang menyebabkan terjadinya ataksia, mioklonus, tremor, dan kejang. Selanjutnya adalah Ramsay-Hunt tipe 2 atau yang disebut dengan herpes zoster oticus, merupakan tipe Ramsay-Hunt yang umum kita temukan terjadi akibat reaktivasi dari virus varicella zoster di geniculate ganglion yang menyebar mengenai facial nerve dan ditandai dengan adanya paralisis pada facial nerve atau facial palsy, dan ada rash di sekitar telinga dan bibir. Selanjutnya ada Ramsay-Hunt tipe 3 atau Parkinson palsy yang disebabkan oleh neuropati pada ulnar nerve dan jarang terjadi. Bisa dilanjutkan? Setelah perkenalkan, saya Oliver yang bahas tentang clinical manifestation. Yaitu untuk pasien dengan gejala disfungsi cranial nerve 7 dan 8 seperti kelemahan wajah, vertigo, dan gangguan pendengaran adalah paling mudah disebut golongan adanya kelemahan wajah dan gejala audiologi, kelemahan wajah dan cochlear-vestibular symptom, dan tidak ada defisit neurologi. Gejala vestibulo-cochlear seperti ketidakseimbangan, vertigo, gangguan pendengaran, dan itu semuanya terkait dengan Ramsay syndrome 1 karena dekat ganglion geniculata ke cranial nerve 7. Vesikel muncul pada sepanjang dermatom tertentu tergantung pada serat aferas dengan daerah asal nyeri. Sekian daripada saya. Baik, nama saya Brian Aldrich dengan NIM 321. Untuk mendiagnosis Ramsay-Hunt syndrome biasanya melalui clinical diagnosis dengan pasien menampilkan triad ipsilateral facial paralysis, optalgia, dan physical auditory canal. Selain itu, biasanya erythematous vascular rash dari herpetic blister akan terbentuk di daerah di sekitar muka, telinga, dan auditory canal pasien. Selain itu, simptom yang lain yang bisa digunakan untuk mendiagnosis yaitu facial drop. Nah, untuk clinical testing lainnya, biasanya labs atau imaging tidak diindikasikan dan tidak ada efeknya pada prognosis. Tetapi PCR dari exudate yang datang dari ear stripping, air mata, saliva, atau blood menunduk sel memiliki sensitivitas tinggi untuk mendeteksi herpes zoster virus punya DNA, tapi karena tidak terdapat secara luas, maka jarang digunakan. Setelah dilakukan diagnosis, biasanya juga akan dilakukan penilaian neurootologik dan audiometri. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Arik Munandir dengan 3 digit ini terakhir 166. Saya akan menjelaskan tentang differential diagnosis. Yang pertama ada Best palsy, yaitu cara membedakannya secara klinis adalah jika pasien tidak memiliki vesikel dan tidak mengalami otalgia berat, maka pasien kemungkinan menderita Best palsy. Kemudian primary varicella, stroke, cellulitis, herpes simplex virus, trigeminal neuralgia, vertigo, HSV, keratitis. Next.
Berikutnya yaitu manajemen dan prevention dengan saya Mr. Melia dengan 3 digit yang terakhir 114. Jadi infeksi dari varicella zoster virus bersifat self-limited sehingga pengobatan bertujuan untuk mencegah adanya komplikasi lanjutan. Pengobatan dianjurkan diberikan dalam kurun waktu 72 jam setelah muncul gejala jika memungkinkan. Pilihan pengobatan yang bisa diberikan yaitu acyclovir 500 mg 5 kali per hari, valsiclovir 1000 mg 3 kali per hari, valsiclovir 500 mg 3 kali per hari, antiviral untuk 7 hingga 21 hari, serta kortikosteroid. Symptomatic management juga sangat penting sehingga pasien dapat diberikan analgesia yaitu acetaminophen atau ibuprofen, tricyclic antidepresan dan gabapentin untuk neuropathic pain dan postherpetic neuralgia. Meclizine dan benzodiazepine untuk vertigo terkait dengan kondisi pasien, artificial tears dan eye patches untuk mencegah corneal abrasion dan ulcers. Pencegahan dapat dilakukan menggunakan vaksin. Bisa lanjutkan? Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Cantika dengan 3 digit yang terakhir 071. Untuk prognosis sindrom ini ditentukan oleh pengobatan, tingkat keparahan gejala saat terjadinya onset, dan juga usia pasien. Jika pengobatan yang tepat telah dimulai dalam 72 jam setelah timbulnya gejala, maka kemungkinan pemulihan penuh dari kelumpuhan wajah adalah 27,3% sampai 70%. Tetapi, jika dalam 72 jam setelah gejala timbul, pengobatan belum juga dimulai, kemungkinan pemulihan penuhnya akan menurun hingga 50%. Sumber lain menyebutkan bahwa usia yang lebih tua juga akan menghasilkan prognosis yang lebih buruk. Next. Untuk komplikasinya sendiri, termasuk kelumpuhan wajah permanen, neuralgia postherpetic, korneal abrasi, ulkus kornea, tinnitus, gangguan pendengaran, kelemahan motorik, dan juga nyeri neuropati. Perlu diperhatikan bahwa lebih dari 50% pasien melaporkan adanya neuralgia postherpetic, di mana neuralgia postherpetic ini adalah nyeri yang menetap pada lesi selama lebih dari 3 bulan, bahkan setelah lesi sembuh total. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan saya Muhammad Bayu dengan NIM 067. Untuk kesimpulannya adalah Ramsay syndrome yaitu reaktivasi dari varicella zoster virus yang mengenai facial nerve atau cranial nerve 7. Dia adalah second most common dari atraumatic facial paralysis, dibagi menjadi 3 tipe yaitu Ramsay cerebral syndrome tipe 1, herpes zoster opticus tipe 2, dan artisan palsy tipe 3. Risk faktornya adalah post-infection of chickenpox, elderly, people without vaccination, dan juga immunocompromised patient. Untuk diagnosisnya menggunakan triad dari ipsilateral facial paralysis, dan juga vesicle di auditory canal. Untuk differential diagnosisnya ada primary varicella, Bell's palsy, stroke, dan juga postherpetic neuralgia. Manajemennya sendiri terdiri antiviral, corticosteroid, dan juga symptomatic management. Dan prognosisnya ini tergantung dari treatment, usia dari pasien, dan juga severity dari penyakitnya. Untuk komplikasinya ada permanent facial paralysis, postherpetic neuralgia, corneal abrasion, curse, tinnitus, hearing loss, motor weakness, dan juga neuropathic pain. Baik, sekian presentasi dari SGDB 6 mengenai Ramsay syndrome. Terima kasih.